Shalom Jemaat BCS dimanapun Anda berada. Masuki minggu ketiga di bulan Juni ini, saya berharap kita semua tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu, siapkan dirimu, kita datang memuji dan mendengarkan firman-Nya. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita nyanyikan nyanyian kemenangan kita. Karena kita telah umat yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Kita pujikan dengan penuh sukacita nyanyian kemenangan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Katakan hanya satu nama di hidup kita, nama Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan Dia ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan sekali lagi. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Katakan segala Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kemenangan bagi hidup kami. Kami janji Tuhan mau setia di hadapan Tuhan. Engkau juga telah memampukan kami Tuhan untuk dapat hadir di ibadah kali ini. Oleh karena itu kami mau memberikan mulut kami untuk memuji Tuhan, telinga kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kau juga sertai akan ibadah hari ini sehingga menjadi perjumpaan yang pribadi sekali lagi denganmu, sehingga hidup kami sekali lagi diubahkan, hidup kami sekali lagi diperkuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat sekalian kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hosea 6 ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita masuk ke hadirat-Nya, kita naikkan pujian, janji-Mu seperti fajar.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan atas setiap kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, setiap kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Ketika kami bahkan merenungkan firman-Mu, standar kehidupan kami orang-orang percaya, kami tahu sulit bagi kami Tuhan untuk menggapai standar kebenaran. Oleh karena itu setiap kami tanpa terkecuali, kami memerlukan anugerah Tuhan agar memampukan kami untuk kami boleh memahami, kami boleh berpegang teguh, bahkan menghidupi firman-Mu. Tidak ada di antara kami yang hebat dan layak, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon dengan segala kerendahan hati saat ini, Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, ketika bersama-sama kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bertahtalah atas hati dan pikiran kami, kuasai setiap kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan menghidupi firman. Ini setiap kami Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan mendasari perenungan firman Tuhan kita melalui Mazmur nomor 128. Ya, kita hari ini akan merenungkan sebuah tema tentang saatnya memberi teladan, tentang pentingnya kita menjadi teladan. Kita akan mendasarinya dari Mazmur nomor 128. LAI memberi judul berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Allah, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saya menjawab bacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman ini adalah zaman yang krisis keteladanan. Mulai dari kita lihat negara kita, kalau kita melihat pemimpin-pemimpin, bahkan jajaran orang yang memerintah di bangsa kita, sangat sulit sekali atau sangat jarang sekali kita bisa menemui sosok orang yang bisa diteladani. Kalau ada satu yang bisa jadi teladan, langsung jadi menteri. Ya kan? Karena susah sekali kita menemukan figur yang bisa diteladani. Bukan hanya di negara, di tempat kerja, atau bahkan di gereja. Berapa banyak orang yang kita bisa bilang, wow, mereka ini teladan, bisa jadi teladan. Hidupnya bisa dicontoh, ya kan? Bahkan di dalam rumah, ya, apakah anak-anak itu melihat orang tua itu sebagai teladan? Apakah kita sebagai orang tua, kita memberi teladan bagi anak-anak kita? Menjadi teladan bukanlah hal yang mudah, ya. Kata Pastor Edmund Chan, kita tidak hanya talk the talk, tapi juga walk the talk. Kita bukan hanya bisa bicara saja, tetapi keteladanan itu harus dilakukan. Dan itu seringkali tidaklah mudah. Ya, ada sebuah video yang saya akan putarkan tentang menjadi orang tua dan susahnya memberi teladan. Dalam hal ini tentang nggak boleh lihat HP waktu makan malam. Ya, ini dari sebuah cuplikan film yang singkat untuk kita lihat bersama-sama. 哇，你生意做很大哦。吃饭的时候不准用电话，吃饭的时候用电话是很不健康的。对。不过爸爸，爸爸就不一样哦。对呀、他谈的可是几十万到几百万的大生意。喂，呀，哦，你吃不到海南鸡饭，吃不到海南鸡饭，就在那个罗家的隔壁吗？是，不是罗家隔壁那边2摊，我讲都也是很好吃啊。我先拿地址给你，好。你不要以为这个电话不重要，
万一他的客户吃不到海南鸡饭，肉价贵嘟嘟，一气之下就不签合同，那就什么都完了。我的虽然不是什么几十万的大生意，不过找我的人都有重要的事情。呀，58仙，大减价。那条裙子，那条裙子等了很久了。Ya, susah sekali ya menjadi teladan bagi anak-anak ya kan, karena kita bukan cuma ngomong gitu, tetapi kita juga kalau kita melarang anak untuk lihat HP, kita juga harus melakukan hal yang sama, atau kalau enggak anak kita akan antipati sama kita ya kan. 20 Juni adalah peringatan Hari Ayah Internasional ya kan. Para ayah, bahkan orang tua, apakah Anda dan saya, kita sudah menjadi teladan dimanapun kita berada, terutama di rumah kita. Hari ini kita bersama-sama merenungkan Mazmur nomor 128. LAI memberi judul berkat atas rumah tangga. Bagaimana kita memiliki rumah tangga yang diberkati? Kuncinya adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai ayah Kristen, ya, kita dipanggil untuk menjadi teladan di dalam hal kita takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan diberkati dan bahkan akan memberkati orang lain. Mazmur 128 kita dapat bagi menjadi dua bagian dengan pengulangan ayat yang mirip atau hampir sama. Kalau kita melihat Alkitab kita ayat 1 dikatakan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Ayat 4 mirip ya. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, jadi itu adalah pembagiannya. Jadi ada takut akan Tuhan, kemudian bagian yang pertama takut akan Tuhan, bagian yang kedua. Nah, di dalam bagian yang pertama dikatakan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa artinya sebenarnya hidup yang takut akan Tuhan? Ayat ini menjelaskan dua hal. Orang yang takut akan Tuhan itu artinya reverence and obedience. Di dalam terjemahan bahasa Inggris reverence itu takut ya, bukan hanya fear tapi reverence. Artinya apa? Reverence itu menghormati Tuhan ya. Dan hidup menurut jalan-jalannya itu obedience, yaitu taat. Jadi seorang yang takut akan Tuhan itu artinya seorang yang menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Menghormati Tuhan artinya kita sadar bahwa Tuhan itu ada, Dia maha hadir, dan kita nggak bisa hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Taat artinya apa? Kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu kita mentaati firman Tuhan. Oleh karena itu kalau kita takut akan Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, maka mereka akan bertanggung jawab pada Tuhan dan mereka berjuang untuk melakukan firman Tuhan sekalipun tidak mudah. Setiap kali saat teduh, setiap kali kita dengar khotbah, orang yang takut akan Tuhan bukan hanya membaca dan melupakannya, tetapi ada satu kerinduan untuk hidup dan melakukannya. Ketika saat teduh, ketika mendengarkan khotbah itu ada urgensi, ada satu kerinduan untuk kita nggak cuma tahu dan juga bahkan ngomong, tetapi kita melakukannya setiap hari. Itu orang yang takut akan Tuhan. Ya, saya pernah ada satu masa setiap kali saya saat teduh saya selalu berdoa gini, Tuhan bersyukur atas pembelajaran hari ini, Ivan berdoa agar aku boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu doa saya ya. Suatu hari saya saat teduh tentang kesabaran. Saya pikir saya ini orangnya lumayan sabar lah ya. Saya orangnya lumayan sabar, ramah gitu kan. Jadi saya pikir wah gampang ini. Kesabaran kayaknya hari ini lewat lumayan gampang ya. Daripada sebelumnya pengampunan kayaknya berat ya. Jadi saya merasa ini nggak terlalu susah lah. Saya doa Tuhan tolong saya dengan confident ya untuk melakukan firman-Mu hari ini sabar. Nah, entah mengapa ketika saya doa seperti itu Tuhan yang sayang sama saya menjawab doa saya. Jadi hari itu semua orang yang menjengkelkan itu ngumpul jadi satu, ketemu sama saya di hari yang sama.
Jadi saya berkali-kali diuji kesabarannya hari itu oleh karena Tuhan sayang pada saya dan Tuhan menjawab doa saya pengen belajar lebih sabar. Rasanya semua orang itu menjengkelkan di hari yang sama. Can you imagine that? In the end of the day, di akhir itu saya sadar saya bukan orang yang sabar. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni kalau saya gagal. Tapi Tuhan juga bersyukur hari ini ada keberhasilan dan aku bertumbuh sedikit di dalam kesabaran. Ketika bersaat teduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan khotbah, ada satu sikap hormat, ada satu kerinduan untuk taat kepada firman Tuhan. Itulah artinya orang yang takut akan Tuhan. Bukan berarti dia sempurna, bukan berarti saya sempurna, bukan berarti Bapak Ibu harus sempurna. Tapi kita harus punya kehausan dan kerinduan untuk menghidupi firman Tuhan. Untuk minta Tuhan aku mau bertumbuh sekalipun sedikit. Tapi aku mau bertumbuh melakukan firman-Mu dan taat. Jadi setiap kali kita hari ini membaca firman atau bahkan dengar khotbah Bapak Ibu, doa sama Tuhan. Ya, doa sama Tuhan. Tuhan tolong aku untuk melakukannya. Tuhan tolong aku untuk bertumbuh dalam hal ini. Kalau aku belum cukup baik, Tuhan yang beri anugerah untuk aku boleh melakukan firman Tuhan. Karena itulah tandanya kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, hormat dan taat kepada Tuhan, dikatakan dalam Mazmur ini, Tuhan akan memberkati mereka. Ada 2 berkat yang Tuhan akan berikan, ayat 2-3, yakni makanan dan juga keluarga, food and family. Ya, kalau kita melihat ayat yang kedua, ini ya, apabila ini orang yang diberkati oleh Tuhan, ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini berbicara tentang Tuhan mencukupkan, dia bekerja dan Tuhan memberikan makanan. Dan kemudian istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya, hari ini kalau kita dengar kata berkat itu kita seringkali mikirnya itu kayak sesuatu yang wow gitu, sesuatu yang kayak besar, sesuatu yang kayak kemewahan, kemakmuran, duitnya berlimpah-limpah, nggak habis-habis, kita nggak usah pusing mau beli apa bisa, bahkan kita hidup mewah, bisa liburan kemana-mana, itu yang kita anggap oh itu diberkati, bisnisnya besar, itu yang diberkati. Tapi sebenarnya ketika pemazmur berbicara tentang orang yang diberkati itu ternyata tidak seperti itu. Gitu. Hari ini kita dipengaruhi oleh namanya teologi kemakmuran. Jadi semua orang bahkan dunia ini mengejar kesuksesan finansial, itu baru namanya diberkati. No. Alkitab berkata orang yang diberkati oleh Tuhan simple. Food and family. Food and family. Dan bahkan dengan indahnya Mazmur ini menggambaran orang yang diberkati adalah orang yang bisa menikmati makan malam bersama dengan keluarganya. Ada makanan yang bisa dinikmati, ada istri dan anak di sekeliling mejamu. Tuhan menggambarkan orang yang diberkati sederhana. Seorang yang menikmati waktu bersama dengan keluarganya, istri dan anaknya dan menikmati makanan hasil kerjanya dan Tuhan memberkati mereka. Maka itu hari ini kita memiliki wawasan dan worldview yang bisa jadi sangat jauh dengan apa yang digambarkan Alkitab. Alkitab menggambarkan orang Kristen yang diberkati sederhana. Punya makanan dan punya keluarga. Simple yet beautiful. Sederhana namun indah. Ya. Apa yang menjadi gambaran kita, hidup kita diberkati. Jangan-jangan seringkali kita berpikir, terlalu tinggi. Karena kita udah terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Hal-hal yang sehari-hari kita dengar. Bahkan teologi kemakmuran yang ada di kepala kita. Oleh itu kita ingin meraih lebih tinggi, kita pengen sukses, kita pengen kerja lebih keras. Dan kita lupa bahwa berkat Tuhan sebenarnya sederhana. Orang yang diberkati adalah orang yang bisa makan sama-sama keluarga. Menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Seorang penafsir bernama John Goldingay, dia berkata, Pemazmur memanggil kita yang hidup di dunia modern hari ini untuk kita menghargai hal-hal sederhana yang ada di dalam rumah kita. Bukan hal-hal yang di luar rumah, bukan di luar rumah, komunitas, bisnis, masyarakat, dan politik. Ya. Hari ini banyak orang mengejar
apa yang di luar ya, pengakuan, kuasa, kekayaan, orang berdecak kagum sama kita, sama apa yang kita pakai, mobil yang kita kendarai, itu hal-hal di luar. Tapi sederhana ketika Tuhan berbicara tentang orang yang diberkati, adalah orang yang menikmati makanan dan kebersamaan dengan keluarganya. Orang yang diberkati adalah mereka memiliki keluarga dan makan semeja di dalam keharmonisan. Bapak Ibu, kapan terakhir kita makan sama keluarga kita? Jangan-jangan karena kesibukan kita makan sendiri-sendiri. Anak makan jam 6, papa makan jam 8, mama makan jam 10. Semuanya bahkan gojek apa, nggak ada kebersamaan lagi di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita meraih hal-hal yang terlalu tinggi. Saya nggak bilang kita nggak boleh kerja keras, Bapak Ibu ya, kita nggak boleh sukses, boleh. Tetapi ingat, berkat Tuhan itu simple, yet beautiful. Ketika Tuhan menyediakan makanan dan keluarga, seringkali kita take it for granted. Kita take it for granted anak kita, kita take it for granted pasangan kita. Dan kita untuk mengejar hal-hal yang di luar. Kita kehilangan berkat yang Tuhan benernya ingin untuk kita nikmati. Makanan dan juga keluarga. Jangan sia-siakan keluarga kita, Bapak Ibu. Ya, jangan sia-siakan keluarga kita. Para ayah, jangan sia-siakan keluarga kita. Jangan menganggap sepi anak-anak kita, menganggap sepi pasangan kita. Hidup takut akan Tuhan dan mensyukuri berkat Tuhan di dalam keluarga dan berkat yang Tuhan sediakan di atas meja makan kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat ayat yang keempat. Dikatakan di sana, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, seperti apa berkat Tuhan? Ayat 5 dan 6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya kita terima, tapi dapat kita wariskan dan bahkan berdampak kepada orang-orang secara luas. Ya. Mazmur 128 adalah mazmur nyanyian ziarah. Ya, kalau kita lihat bagian pertama di sana setelah judul itu ada nyanyian ziarah. Maksudnya apa? Orang Israel pada waktu itu dalam kurun waktu tertentu mereka berziarah, artinya mereka pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci untuk beribadah. Disitulah mereka ketika jalan sama-sama, mereka itu menaikkan puji-pujian ini. Puji-pujian mazmur, yaitu nyanyian ziarah ini. Jadi mereka menyanyi saat mereka berjalan menuju Yerusalem. Berbahagialah orang yang takut, aku nggak tahu lagunya seperti apa. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tapi mereka bersama-sama menghafal dan menyanyikan lagu itu. Seperti sebuah arak-arakan yang sama-sama berkomitmen untuk mau hidup, terutama para ayah untuk hidup takut akan Tuhan ya. Jadi orang Israel mereka dari berbagai macam tempat pada waktu itu datang ke Bait Allah di Sion ya. Ayat itu berkata berkat Tuhan dari Sion, yaitu dari Yerusalem. Jadi ketika mereka berziarah kemudian mereka berkumpul, Allah memberkati mereka. Dan yang menarik ya, Allah itu memberkati mereka yang hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian apa? Dikatakan di sana supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem itu seumur hidupmu. Artinya berkat itu bukan hanya berhenti di Yerusalem, tapi mengikuti mereka seumur hidup mereka. Bahkan kemudian dikatakan di sana, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya berkat dari Tuhan itu akan diturunkan bukan hanya untuk seorang yang takut akan Tuhan, tetapi juga anaknya dan anak dari anaknya. Artinya berkat Tuhan itu dapat turun-temurun diwariskan melalui keteladanan hidup yang takut akan Tuhan. Jadi kehidupan yang takut akan Tuhan itu kemudian kita akan wariskan. Dan Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Dan bahkan anak-anak kita bisa melihat mereka memberkati generasi selanjutnya. Cucu-cucu. Dan kemudian yang menarik dikatakan di sana, ditutup dengan damai sejahtera atas Israel. Kalau setiap keluarga, setiap ayah takut akan Tuhan, membesarkan anak yang takut akan Tuhan,
membesarkan cucu yang takut akan Tuhan. Disitulah damai atas Israel, shalom atas Israel itu terjadi. Ketika seorang berkata, aku mau hidup takut akan Tuhan, aku mau menghormati dan taat kepada Tuhan, itu bukan hanya berdampak pada dirinya dan keluarganya, tetapi akan ada generasi yang takut akan Tuhan, generasi demi generasi yang takut akan Tuhan. Dan disitulah damai dan shalom Tuhan dinyatakan, bahkan atas sebuah bangsa. Satu yang indah bukan? Ketika setiap orang Israel hidup takut akan Tuhan, maka shalom, damai itu akan terjadi di tengah-tengah bangsa dan umat Allah. Demikian juga ketika kita hari ini mau takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bahkan menjadi teladan setiap hari melakukan firman Tuhan. Berkat itu bukan hanya untuk kita, Bapak, tapi anak-anak yang melihat keteladanan hidup kita, yang hidup takut akan Tuhan, yang jatuh bangun melakukan firman. Mereka tahu Tuhan itu ada. Mereka tahu Tuhan itu nyata. Mereka tahu mereka juga harus berjuang mengejar keserupaan dengan Kristus. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, mereka akan membesarkan anak-anak mereka, which is cucu-cucu kita, takut akan Tuhan. Nggak sempurna, tapi berjuang mencintai Tuhan. Berjuang untuk hidup memuliakan Tuhan. Berjuang menghidupi firman Tuhan. Istilah shalom Tuhan dinyatakan atas gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup menghormati dan taat kepada Tuhan, maka kita akan meneruskan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan dimanapun anak cucu kita akan berada, mereka akan membawa shalom dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Para ayah, jadilah ayah yang takut akan Tuhan. Mungkin di tengah ketidaksempurnaanmu, dengan ketidaksempurnaan saya, kita sama-sama berjuang, menghormati Tuhan. Dimanapun kita berada, tempat kerja, terutama di rumah, kita berjuang setiap hari melakukan firman Tuhan. Setiap saat teduh, bersama dengan keluarga, saat teduh pribadi, atau bahkan ketika ibadah, kita mendengar firman, kita doa, Tuhan aku mau menghidupi firman-Mu. Aku mau Tuhan berjuang untuk hidup. Dan anak-anak kita akan melihat keteladanan orang tua yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang perlu kita wariskan. Bukan hanya harta, kekayaan, dan kemapanan hidup, karena itu semua bisa hilang begitu saja. Kalau Tuhan yang memberi itu mengambil. Tapi hati anak yang takut akan Tuhan, itu akan diteruskan pada generasi selanjutnya yang takut akan Tuhan. Dan di sanalah Tuhan dimuliakan. Jadilah teladan, hiduplah takut akan Tuhan, menghormati dan mentaati Tuhan. Maka kita akan diberkati, bahkan kita akan memberkati orang lain, generasi-generasi selanjutnya, dan bahkan bangsa negara kita. Ya Tuhan menolong setiap kita dengan anugerah-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau mengenal jalan kami. Jalan kami yang cenderung serong, jalan kami yang cenderung menuju kepada kecintaan akan dunia ini. Jalan hati kami yang condong akan kesuksesan, kegemilangan yang dicari oleh orang-orang dunia. Hati kami condong ke sana Tuhan di tengah keberdosaan kami. Tapi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami, bahwa kami Engkau panggil untuk hidup takut akan Tuhan. Sama kami para ayah, Tuhan Kau memanggil kami untuk kami bukan hanya mewariskan harta, bukan hanya bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kami, tapi kami juga dipanggil untuk memberikan keteladanan dalam takut akan Kau, menghormati dan taat melakukan firman-Mu setiap hari. Dan iman dan sikap yang takut akan Tuhan itulah yang akan memberkati generasi demi generasi, mendatangkan shalom, shalom daripada Tuhan di bumi seperti di surga. Tuhan yang menolong kami untuk kami mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup kami. Kami gak take it for granted buat anak-anak kami, buat
Istri kami buat makanan yang Tuhan sediakan, kami mengucap syukur, kami menikmati kebersamaan dengan keluarga kami. Tuhan yang memberkati kami kiranya setiap hari Tuhan, di tengah keterbatasan kami boleh punya hati yang rindu. Bukan hanya untuk bersaat teduh, bukan hanya untuk mendengarkan firman-Mu, tapi terutama kami juga menghidupi firman-Mu setiap hari. Materaikan firman-Mu jadi bagian yang kekal dalam hidup kami Tuhan. Yang kami simpan, kami pelihara, dan kami hidupi. Mulai saat ini, sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, sampai kami berjumpa muka dengan muka denganmu Tuhan. Ya Tuhan yang menolong kami, memegang tangan kami, menuntun jalan kami di dalam anugerah-Mu, di tengah segala keterbatasan kami untuk melakukan firman-Mu, dan hidup memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami, terutama kami para ayah, Tuhan yang memberkati setiap kami, agar kami boleh hidup takut akan Tuhan. Dan kami, yang mungkin kami single atau kami bahkan adalah seorang ibu, Tuhan yang memberkati kami agar kami boleh juga menjadi teladan dimanapun kami berada. Ini doa dan seru kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengingat lagi komitmen kita ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Bapa, hamba mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami, karena tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus.
Tuhan, semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah pada hari ini, dari awal hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami berdoa mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul. Biarlah Tuhan yang boleh hadir menemani mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan di masa-masa liburan ini. Mungkin ada jemaat yang sedang liburan keluar kota. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan perlindungan bagi setiap mereka dalam perjalanan, bahkan dalam liburan. Kami juga berdoa, mungkin ada kami juga yang liburan di rumah saja. Biarlah tetap sukacita daripada Tuhan diberikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah onsite pada 4 Juli. Biarlah Tuhan yang Engkau boleh memberkati, Engkau boleh memberikan hikmat bagi gereja kami dalam menyusun segala sesuatunya supaya bisa terlaksana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita akhiri ibadah pada hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, pengampunan dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini hingga sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Kita akan sama-sama melakukan ibadah onsite. Jadi ibadahnya itu akan diadakan hanya 1 kali jam 10. Bagi saudara yang berkenan untuk hadir dalam ibadah onsite, ya berarti di gedung Grand City ya, saudara wajib untuk mendaftar melalui nomor WA BCS supaya nanti kemudian akan diberikan info lebih lanjut mengenai detail-detail protokol. Yang boleh hadir onsite itu hanya jemaat yang berusia 12 tahun ke atas. Lalu bagi saudara yang mungkin berhalangan untuk bisa hadir tanggal 4 Juli, saudara masih tetap bisa mengikuti ibadah kita melalui kanal YouTube seperti ibadah biasa ya, melalui kanal YouTube. Lalu saudara, untuk ibadah sekolah minggu tidak ada onsite, jadi hanya ada online. Ibadah sekolah minggu hanya ada online, jadi papa mama silakan mengakses ibadah sekolah minggu di kanal YouTube BCS Surabaya seperti di hari Minggu biasa. Demikian pengumuman